Siang hari ini kita akan dilayani oleh hambanya dari El Shaddai Ministry, Bapak Pendeta JK beserta tim. Kami selaku pengurus dan juga mewakili jemaatnya dari tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta JK yang sudah setia melayani kami di tempat ini. Biarlah segala jeripayah dan pelayanan yang Bapak lakukan, Tuhan Yesus yang memberkati. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, saudara-saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu saya undang kita semua untuk bersatu sejenak. Untuk mengawali ibadah kita akan naikkan satu lagu pujian penyembahan kita yang berkata, kuasamu terlebih besar. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita nyanyikan dari awal lebih mulai. Jemaat yang udah bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kami percaya Tuhan, hanya kasih-Mu yang bisa mengubah kehidupan kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, ku berserah. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup.
percaya, ku percaya. Kau bekerja, kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami berserah Tuhan, ku berserah. Kau bekerja, kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya. Sekali katakan, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita naikkan sembah kita naikkan puji kita naikkan mazmur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Kau Allah yang besar, dapat kesudah kasih serta-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyembuhan-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu Raja. Haleluya, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih, jamalah kami Tuhan, pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang besar, yang layak kami tinggikan. Kau adalah Allah yang mampu mengatasi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tinggikan diri-Mu.
tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari lebih sungguh lagi kita tinggikan Tuhan kita. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Saudara Tuhan, saya silakan saudara Sucipto bawa kita dalam doa pembuka. Mari kita tundukkan kepala, kembali kita bersatu hati dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau Allah, Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan terus boleh kami rasakan, bahkan berlimpah-limpah dalam hidupan kami Tuhan. Terlebih pada siang menjelang sore hari ini Tuhan, Kau kembali mengumpulkan kami semua saudara-saudara kami seiman untuk bersatu hati, beribadah padamu di rumah suci kudus-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Bahkan kami mau lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, lawat jama urapi kami Tuhan. Nyatakan Tuhan apa yang Engkau mau lakukan buat setiap kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang luar biasa yang Kau mau persiapkan, Kau bagikan buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani kami pada yang menjelang sore hari ini Tuhan. Dari El Shaddai Ministry, Pak Jeki dan tim. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa-Mu mulai melawat mereka Tuhan. Terlebih Tuhan untuk Pak Jeki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapapun untuk hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hidupnya Tuhan. Kau jamah hati dan pikirannya. Setiap perkataannya sungguh hanya berasal daripada Engkau. Dan setiap kebenaran firman-Mu memberkati kami semua yang di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian. Baik worship leader, singer, pemusik, mengundi kolekte, menerima tamu, dan masih banyak yang lainnya Tuhan. Mampukan kami, beri kami kekuatan, terlebih damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Boleh ada menaungi kami Tuhan. Hingga kami dapat melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, tolong ampuni kami. Kuduskan, sucikan kami oleh kuasa darah Yesus. Agar kami boleh layak kudus dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara Tuhan dari awal pertengahannya pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Saya melihat tangan-tangan yang siap untuk memuji Tuhan. Kita naikkan satu lagu pujian kita yang berkata, ajarku berdiam. Mari sama-sama kita katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu di saat ku berpaling. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, 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 inilah rindu. Semuanya katakan, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita ikat dari awal. Lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, 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 inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saya mendengar suara jemaat saja katakan, hidupku, mari lebih sungguh lagi kita katakan, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, bersorak-sorai Tuhan. Masih kuat untuk memuji Tuhan? Amin. Berhubung waktu, saya silakan saudara duduk kembali. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas persembahan.
Sebelum kantong persembahan dijalankan, saya persilakan Saudara Safrianto membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terlebih Tuhan kami baru saja memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selagi kantong persembahan dijalankan, kita naikkan satu lagu pujian kita. Betapa hatiku. Mari sama-sama kita katakan. Betapa hatiku. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahannya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dan membalas apa yang saudara-saudara sudah berikan. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jeki. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih dalam lagi saudara-saudara. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan satu lagu pujian penyembahan kita yang berkata Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong kami. Mari sama-sama kita katakan, saat ku lemah Kau angkat hidup. Saat ku lemah Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku, Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah
dari semua yang dapat ku pinta. Ketika dari awal, jemaat saya udah bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari lebih sungguh lagi kita katakan dengan iman kita. Kami percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Silakan kepada hambanya, Bapak Pendeta Jeki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, boleh memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan kami yakin dan percaya Engkau telah hadir, melawat, menjamah, dan memberkati kami semua. Sebab setiap kami mempunyai kerinduan yang besar untuk kiranya Engkau senantiasa hadir dalam seluruh aspek hidup kami. Terlebih lagi dalam peribadahan yang kudus dan suci di tempat ini. Oleh sebab itu hadir dan beracara serta berperkaralah jauh lebih dalam lagi bagi kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami. Sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap hidup kami. Kembali berdayakan hamba-Mu yang hina dina, yang tidak punya arti apa-apa. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang kuat, serta memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih lagi memberkati semua kekasih Tuhan. Sehingga kami semua tanpa terkecuali diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Ya shalom semua teman-teman kekasih Tuhan. Apa kabar? Sejahtera, sehat, senantiasa. Ya ini ada siapa ya? Ibu Mika ya. Mika siapa ya? Mukanya nggak kelihatan. Ibu ini Mika bapak atau ibu ya? Yang bergabung di Zoom. Kalau boleh tampilkan wajahnya jadi kita kenal. Mika atau Mike ini? Soalnya wajahnya tidak nampak, jadi antara Mike dan Mika. Ya harap bisa tampil wajahnya sehingga bisa saling menyapa. Oke, mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran sabda firman Tuhan. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama, Tuhan meminta kepada kita agar kita mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sesuatu yang penting harus kita kerjakan dan kita harus lakukan sebagai respon penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab apakah yang diminta oleh Tuhan untuk kita persembahkan kepada Dia? Dia tidak minta kepada kita segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Yang Dia minta tidak lagi lain agar kita senantiasa selalu mengucap syukur kepada Dia. Dan persembahan, korban, ucapan syukur itulah yang sangat amat menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan kita. Kenapa? Karena keadaan kita bisa mengalami perubahan dan berubah. Ada kala siang, ada kala malam, ada kala pagi hari, ada kala senang, ada kala susah, ada kala kelimpahan, ada kala bokeh juga ada kalanya. Haleluya. Tetapi itu semua tidak bersifat permanen. Dia selalu berubah dan berubah. Hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah berubah akan kasih-Nya. Dia tidak akan pernah berubah atas perhatiannya di dalam setiap hidup kita. Dan terlebih lagi, Dia tidak akan pernah berubah atas rancangan dan rencananya yang telah Dia tetapkan bagi kita semua. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayat ini dikatakan yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selain kita harus mengucap syukur di dalam segala keadaan, inilah dasar kita. Untuk kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala situasi, kondisi, keadaan kita. Dasarnya tiada lagi lain. Di situ dikatakan bahwa Ia telah. Bilang mas sebelahnya, telah. Atau bahasa kita bilang, sudah. Sudah. Ya. Memberikan kepada kita kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mengalami keberpisahan dengan Allah itu sendiri. Manusia berjalan sesuai dengan kehendak hatinya sendiri dan digembalakan oleh kuasa maut. Termasuk kita dahulu, termasuk saya dahulu. Sebelum saya mengalami pertobatan, saya sekalipun beragama Kristen, tetapi saya hidup di dalam dosa. Dan dosa itu dalangnya adalah iblis. Dan upah dosa adalah maut. Berarti sebelum saya bertobat menerima Yesus, sesungguhnya kuasa mautlah yang menggembalakan hidup saya. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Berarti jika orang tidak bertobat, dia sedang digembalakan oleh kuasa maut. Wah. Sebelum masuk kepada maut yang sesungguhnya, Dia menyiksa kita terlebih dahulu akibat perbuatan dosa kita. Dia merusak, Dia menghancurkan gambar rupa wujud Allah yang penuh dengan kemuliaan yang ada pada kita. Dengan manifestasi-manifestasi perbuatan dosa yang Dia sodorkan
kepada setiap kita semua. Dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Hanya sampai di sekedar di keinginan. Tetapi kita tidak punya kuasa untuk merealisasikan, untuk menolak dosa itu. Saya percaya saudara nggak pernah punya mimpi untuk bisa datang dan dipenjarakan di tempat ini. Amin. Amin. Tapi saya juga percaya bahwa saudara mengerti pada waktu saudara menggunakan narkoba, ujung-ujungnya rumah sakit, kantor polisi, penjara, mati. Amin. Amin. Yang ini aja kurang amin. Dan saya punya keyakinan juga. Anda mau berusaha untuk lepas. Nggak ada orang yang sudah jatuh dalam kuasa narkoba nggak mau lepas. Termasuk BD-BD sekarang yang udah di dalam. Lah kenapa dulu gua nggak berhenti ya? Itu kata. Tetapi tidak punya kekuatan kuasa untuk melepaskannya. Wah. Tetapi Allah turut bekerja di dalamnya. Kenapa? Karena kasih-Nya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih. Allah tidak punya pilihan lain. Maka dia harus mengizinkan saudara ditangkap polisi. Dihadapkan kepada pengadilan. Dijatuhi hukuman. Sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada kamu. Haleluya. Amin. Amin. Ada yang miring, ada yang melencong, ada yang lempeng hukuman. Itu cuman bahasa kita aja, bahasa bui. Padahal nggak ada yang kebetulan. Tuhanlah yang merancangkan, merencanakan. Jadi kalau Anda 10 kalender mengucap syukur. Kenapa? Ntar kalau dikasih 2 kalender bolak-balik 5 kali, malu-maluin. Tuhan Maha tahu tentang segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita. Amin. Dan jangan ngiri dengan yang 5 kalender, 2 kalender, apalagi yang bebas, nggak masuk, ya. Ya, karena ada satu kekuatan yang lain sehingga mereka bisa luput, tidak mengalami kondisi yang sama dengan saudara. Nggak usah ngiri. Ntar jika kekuatan kuasa yang diandalkan yang ada dalam dunia udah habis, dia tetap nggak bisa lepas. Bilang sama sebelahnya, pasti ketemu kalau kita masih ada di sini. Amin. Tapi buat saudara yang dikasih Tuhan, waktu ketangkep, aduh ilah, udah ketengkorak hidup lewat. Keluarga juga udah nggak ada yang mau terima. Jangankan punya duit. Baju aja kadang-kadang hanya 1 setel di badan. Polisi gerebekan udah nggak bisa lari. Udah pasrah aja. Nggak punya uang. Miskin, penyakitan. Nggak bisa lepas. Bisa jadi kurir. 1 bagi 2, begitu dapat 2 sendiri lu. Keadaan yang sangat amat menyedihkan dan memilukan hati. Sehingga pada waktu Anda ditangkap polisi, Anda masuk dalam pengadilan, Anda nggak punya kekuatan yang lain. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dan Anda berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan izinkan hukuman yang terjadi. Untuk mendidik dan membina saudara. Untuk saudara bisa ada di tempat ini. Coba nih. Kalau saudara lagi masih di luar. Boro-boro lu ke gereja jam 3 siang. Tapi begitu ada di dalam penjara. Yang merupakan tempat sekolah kehidupan. Jam 3 aja tuh.
keong ditungguin lama banget, tukang keong bukain pintu gue. Jam 3 gue mau datang ibadah. Dia bilang sama sebelahnya, mantap lu bro, luar biasa. Amin. Amin. Anda masuk di tempat ini, lihat, berproses. Anda sehat, Anda sembuh, Anda dilepaskan dari lingkungan yang susah untuk Anda keluar dari tempat itu. Dan sekarang Anda ada di tempat ini. Di tempat ini Anda dibentuk, dijadikan. Ya, di tempat ini disediakan fasilitas sarana peribadahan. Percaya, tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena apapun situasi kondisi keberadaan saudara, janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kita mengucap syukur atas apa? Kemenangan yang pertama, bahwa Yesus telah mati bagi kita untuk setiap dosa kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya, bagaimana pilunya, bagaimana kesedihan yang mendalam dari hati Allah Bapa. Melihat kondisi keberadaan saudara yang jatuh di dalam dosa dan sedang digembalakan oleh maut. Oh, dia mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Oleh sebab itu lihat, kekristenan bukan kita yang datang kepada Tuhan, nggak sanggup. Tapi Tuhanlah yang datang kepada kita. Karena dia tahu kita nggak sanggup datang kepada dia. Karena kasihnya kepada kita. Maka dia mau datang kepada kita. Dan dia Tuhan, Sang Firman, yang bertakhta di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Mau datang ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia. Tidak ada manusia yang dari tempat tinggi mau turun ke tempat yang rendah. Nggak ada. Amin. Tapi Tuhan, wah, dia datang dari tempat yang tinggi. Dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya menjadi hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Wow. Dan kematian di atas kayu salib menggantikan hukuman akibat dosa saudara dan saya. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia murni 100% manusia. Sebab Tuhan nggak bisa mati, bro. Bilang sama sebelahnya, Tuhan nggak bisa mati, bro. Haleluya. Kalau orang bilang Tuhan lo mati di pantek, mati di salib, nggak apa-apa, ketawain aja karena emang lo pada nggak paham. Haleluya. Amin. Amin. Ya kalau orang nggak paham udah jangan diladenin. Biarin aja, ntar kita ikut salah paham. Kita udah paham aja. Haleluya. Amin. Dia mati sebagai manusia. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, menghampakan kealahannya yang ada di dalam dia. Dan dia rela mengambil rupa sebagai manusia. Luar biasa. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, setiap orang yang percaya kepada dia, maka semua dosa saudara terpindah kepada dia. Haleluya. Sehingga setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita sudah tidak akan lagi ada di dalam penghukuman. Sebab Tuhan telah mengampuni setiap kesalahan kita. Bagi setiap kita
yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun kita bersyukur, kita berterima kasih. Sekalipun Tuhan kita sering diejek, keyakinan kita sering kali diejek, tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar mati sebagai manusia. Karena manusia pada waktu dia mati, maka selesai. Nggak ada ceritanya lagi. Dan jika Yesus mati karena dosa kita, dan hanya sampai di Yesus mati, maka sia-sialah iman, pengharapan, dan percayaan kita kepada Tuhan. Maka sia-sialah hidup saya dari seorang pecandu narkoba, kriminalitas, keluar masuk kantor polisi, penjara. Dan saya percaya Yesus Tuhan. Tapi jika Yesus juga cuma mati atas dosanya, apa bedanya nanti kalau saya mati? Maka saya juga akan mati karena dosa saya. Tetapi teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan, ingat, dia bukan hanya 100% manusia. Tetapi di dalam dia ada roh Allah yang berkuasa. Maka roh itu yang dia tidak gunakan, yang dia tidak pakai untuk membela dirinya, agar dia tidak mengalami salib. Dan roh itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berikan tepuk tangan bagi dia. Disinilah baru kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jika Yesus hanya mati, dia tidak bangkit, maka dia adalah manusia. Tapi Yesus yang kita percaya, dia mati sebagai manusia untuk menebus segala salah pelanggaran dosa kita. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Emang selain Yesus yang bangkit dari antara orang mati, saudara pernah lihat? Yang dicatat di dalam Alkitab. Lazarus mati bangkit. Mati lagi gak dia? Anak Yairus sakit mati. Hidup. Mati lagi gak dia? Tapi Yesus, dia mati buat saudara dan saya. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Mati lagi gak dia? Tidak, dia tetap hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuh lihat, sebab dia hidup ada hari esok. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Untuk alasan itu kita mengucap syukur. Percaya di dalam Yesus. Dosamu diampuni. Dan jangan biarkan engkau diintimidasi atas setiap kesalahan pelanggaran dosa. Percaya di dalam Yesus. Dia bukan cuma sekedar mati untuk dosa kita sebagai manusia. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Berarti jika kita hidup benar menjauhi dunia. Meninggalkan segala gemerlapan yang ada. Meninggalkan ajib. Kenapa? Bisa berhenti ngerokok. Nggak lagi minum mabuk. Nggak zina. Menjauhi dunia gemerlap. Kenapa? Karena saya yakin setelah nanti kita meninggalkan dunia ini, ada satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Kita hidup di dalam dunia kan cuma sementara, 7-80 tahun. Jika kita kuat sampai 120 tahun, selebihnya check out semuanya. Amin.
Bahkan setan itu kurang ajar, setan itu. Kemarin-kemarin lu udah mau di check outin sama setan. Berapa banyak yang overdosis tapi bangun lagi, hidup lagi, bangun lagi. Tetap nggak kapok-kapok. Tujuannya nggak ada lagi lain. Agar engkau mati sebelum waktunya. Agar engkau mati sebelum menerima pertobatan dan kuasa kebangkitan. Agar engkau mati sehingga kau terpisah secara kekal dengan Tuhan. Itu rancangan setan. Kenapa Tuhan selalu gerakan saya untuk melayani saudara? Karena saya punya masa lalu yang sama. Berulang kali jungkir balik overdosis, saudara. Bangun lagi, bangun lagi. Siapa yang pelihara hidup itu? Tuhan. Teman-teman saya banyak juga pada waktu overdosis lewat, overdosis lewat, overdosis lewat. Gak punya kesempatan untuk menerima pengampunan dan menerima kuasa kebangkitan, saudara. Oleh sebab itu, saya terus giat melayani saudara. Karena saya orang yang berhutang, bukan ke lo. Saya orang yang berhutang kepada Tuhan. Bagaimana setan berulang kali ingin membunuh saya. Bahkan dia memberikan inspirasi kepada saya untuk bunuh diri. Orang-orang yang menggunakan narkoba itu spiritnya bunuh diri. Bilang sama sebelahnya, sadar belum lo? Tuhan mau kamu tuh hidup. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mengajar setan. Belum waktunya dia udah mau bunuh kamu. Nuntikin racun ke pembuluh darah. Makanya saya kadang-kadang suka mikir juga. Untuk datang ke situ, mesti pakai swab lagi. Sekarang. Terus untuk COVID. Udah gak usah diapa-apain. Narkotik aja kagak mati-mati. Yang ada di situ. Aduh. Darahnya kebal sama virus. Kenapa? Karena darahmu sempat tercemar itu. Virus. Yang heroin aja lewat terus dulu. Tapi yang pasti, yang memberikan kekuatan kepada saudara, karena ada darah Yesus yang mengalir di seluruh pembuluh-pembuluh darah saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kami. Yesus ingin kamu hidup. Nah, oleh sebab itu, berhenti. Berhenti nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saya terakhir 4 tahun 6 bulan di dalam penjara. Nekat berhentilah, udah nggak mau, kapok. Begitu keluar, ya. Paling lama setahun, comeback deui. Kenapa? Tidak punya kuasa. Tapi setelah saya datang kepada Yesus Kristus Tuhan, akibat maut menggembalakan saya, hanya sampai pada pintu gerbang maut. Di mana saya tidak lagi punya pertolongan dan pengharapan kepada manusia. 17 tahun terikat terbelenggu dengan narkotik. Dokter nggak bisa sembuhin. Dan pada waktu saya tidak punya pengharapan, maka saya berseru, cry out. Berseru, ku memanggil namamu, berdoa. Dia akan selalu, dia pasti menjawab. Jika kita berseru dengan segenap hati kita. Dan lihat, dia menyatakan kasihnya. Bahkan dia telah mati sesungguhnya buat saya pada waktu saya masih berdosa. Namun saya tidak mengambil anugerah dan kasih karunia itu dengan segenap hati. Karena tidak ada yang membicarakannya. Saya tidak punya contoh dan teladan.
Zaman saya dulu saya nggak pernah ketemu orang yang menggunakan narkotika yang begitu parahnya tuh pulih, nggak ketemu. Makanya saudara wajib mengucap syukur. Karena bisa lihat orang yang parahnya minta ampun menggunakan narkotika. Bisa pulih dan sekarang dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Bisa ngomong kepada saudara. Agar saudara bisa mengalami apa yang saya bisa alami. Lu lihat nih muka gue sekarang. Keren nggak? Amin. Dulu ampun deh, belatungan kak gue. Setan aja udah nggak mau pakai, bos. Keluarga pada takut kalau saya balik. Ibu saya dulu almarhum, kalau saya pulang mula stres dia. Aduh. Tapi pada waktu saya datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa saya nggak punya kekuatan untuk melepaskan, dan lihat dia hadir menyatakan dirinya dari sejak 27 tahun yang lalu. Ternyata dia sudah mengampuni dosa saya dari 2000 tahun yang lalu. Dan setelah saya menerima pengampunan dengan sebuah pengakuan, bos, karena kebiasaan mungkir merupakan tabiat lama kita, sama Tuhan nggak boleh mungkir ya. Kalau sama Tuhan mungkir, pasti mencong terus. Amin. Berarti harus mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dan begitu saya mengakui dosa, saya pindah kepada Yesus Tuhan. Maka lihat, Bapak berkenan kepada saya. Sekarang dia memandang wajahnya kepada, memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan apa yang terjadi? Roh kekuatan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu tuh diberikan kepada setiap kita yang percaya. Sehingga tubuh ini menjadi bejana, menjadi bait Allah, tempat Roh Kudus bermanifestasi. Tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri. Sekarang adalah milik Tuhan yang telah dibayar lunas dengan darahnya. Haleluya. Amin. Begitu ada roh Allah di dalam hidup ini, lihat terjadi perubahan. Kemenangan lepas kemenangan. Dia memberikan keselamatan. Dia melepaskan saya. Dia menyembuhkan saya. Dan dia memperbaharui hidup saya. Dari sejak 27 tahun yang lalu. Dia angkat harkat dan martabat saya. Dari narapidana, residivis, berobocora, narkoba, kriminal. Dia bisa tempatkan di tempat di mana memang seharusnya. Yang sebelumnya telah kehilangan kemuliaan. Sekarang kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saya. Agar hidup ini bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terjadi satu perubahan. Dia berikan kelepasan. Dia berikan kesembuhan. Dia berikan hidup yang baru. Dia bangun satu keluarga. Satu istri, anak dua, saudara. Dan sekarang hidup melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan bawa keliling-keliling ke luar negeri lah. Jangan kemana lah. Udahlah. Tapi jangan pernah lupa. LP Cipinang Narkoba harus tetap tiap bulan sekali. Kenapa? Gak boleh lupa kacang, gak boleh lupa kulit. Haleluya. Amin. Anda boleh mendengarkan pendeta-pendeta yang pandai. Tetapi saya punya pengalaman yang sama dengan kamu. Dan bagaimana Tuhan sanggup mampu memulihkan dan menolong setiap kita. Dan setelah roh Allah ada di dalam hidup ini, hidup mengalami perubahan. Menjadi satu kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan lihat, Allah mengurung kita dari belakang dan dari depan. Dan tangan kanan Tuhan senantiasa ada di atas kepala kita. Artinya, Tuhan menjaga di belakang kita. Untuk kita tidak kembali lagi kepada masa lalu hidup yang berbahaya. Saya tanya, masa lalu hidupmu berbahaya gak?
Sangat saudara. Jangan main-main. Ke ujung jarum hidupmu. Amin. Sangat berbahaya. Begitu udah masuk tuh racun, mati nggak sempat minta ampun loh. Langsung jadi kayu bakar api neraka loh. Berbahaya gak? Berbahaya. Setelah ada di dalam Tuhan, lihat. Tuhan menjaga latar belakang dan masa lalu saya. Agar saya tidak kembali kepada pola hidup yang berbahaya. Dan dia memberikan masa depan penuh pengharapan yang pasti. Pasti. Kepastian itu yang saya bisa rasakan saat sekarang ini. Ada tangan Tuhan yang senantiasa memberkati hidup saya. Merubah. Saya masih ada di dalam dunia. Saya masih namanya si Jeki Maylor masih. Casingnya masih sama. Tapi softwarenya di dalam berbeda. Dan apa yang ada di dalam itu terpancar di wajah kita. Bilang mas sebelahnya, gue lihat Tuhan di wajah. Lihat Tuhan di wajah. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, bertobat dengan segenap hati. Tuhan punya rancangan-rencana yang indah dalam hidup saudara. Anda di tempat itu bukan selesai. Justru Anda di tempat itu merupakan starting awal. Agar Anda bisa menggenapi kehendak Tuhan yang sempurna. Dengan cara sungguh-sungguh bertobat kepada Dia. Dan jangan bilang ntar deh kalau gue udah di luar. Basi lah. Tapi selama Anda di situ masih dibatasi ruang gerak Anda di tempat, itulah kesempatan. Ya, jangan suka marah sama tukang keong, jangan suka kesel lihat tembok. Kenapa? Karena keong dan tembok itu sesungguhnya ada kawan saudara yang membantu saudara agar saudara bisa membatasi diri. Amin. Walaupun empat juga sih. Nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Jam 6 masuk blender, gerubuk, gitu. Tapi itu membantu agar Anda bisa terbatasi, tidak seperti di luar. Di luar siapa yang bisa batasi saudara? Nggak ada. Uang peluru petugas saja saudara, oleh ketingkringan nggak lari. Amin. Nah oleh sebab itu, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan pernah tukar Tuhan kita. Hanya sekedar thank-you, saudara. Haleluya. Amin. Jangan pernah tukar karyanya yang luar biasa, yang agung. Ya, dengan yang lain. Yang lain bukan Tuhan. Gue berani ngomong lah. Yang lain itu bukan Tuhan. Hanya satu Tuhan kita. Dia mati sebagai manusia. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Cuman dia satu-satunya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Selanjutnya Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya sekarang kita harus hidup di dalam kemurahan hati Tuhan. Nah, kemurahan hati Tuhan bukan hidup di dalam keegoisan. Tetapi kita selalu mempunyai niat yang baik. Lebih memilih kesenangan untuk orang lain. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, melainkan hendak lain seorang menganggap yang lain lebih utama dibandingkan diri kita sendiri. Anda harus menjadi terang di tempat itu. Anda harus menjadi berkat selama Anda ada di tempat itu. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Belajar peduli dengan yang lain. Belajar berbagi dengan yang lain. Yang sekalipun dia tidak seiman dengan kita. Apalagi yang seiman tapi nggak mau ke gereja. Nggak mau beribadah. Kita harus punya kepedulian dengan mereka.
Ya, agar mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik. Dan akhirnya mereka akan memuliakan Bapa di surga. Ada satu cerita. Di dalam Matius 14 ayat 16 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka apa? Makan. Peristiwa di mana ada 5.000 orang, laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Mereka mengikuti Yesus, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak mempunyai makanan. Dan mereka berkata, mau cari kemana nih makanan? Tetapi Yesus berkata apa? Tidak perlu mereka pergi. Karena para murid berkata, mau cari beli makanan di mana? Uang juga nggak cukup. Suruh aja mereka pada pulang aja, pulang, suruh pada pergi. Kalau jemaat El Shaddai disuruh pulang keluar tembok, sih haleluya. Amin. Sabar, ada waktunya bos, tenang aja. Ya, orang sabar tuh pasti diberkati Tuhan. Amin. Tuhan masih punya rencana dalam hidupmu selama engkau ada di tempat itu. Tapi Yesus berkata, jangan suruh mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kenapa yang terjadi? Hanya ada 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dibawa kepada Yesus. Yesus mengucap syukur. Dan akhirnya apa? Dia memberikan kepada para muridnya. Dan para muridnya kembali memberikan kepada orang banyak. Akhirnya apa? 5.000 orang di luar anak-anak dan perempuan. Itu makan. Kenyang. Sampai berkelimpahan. Wow. Berarti lihat. Segala sesuatu yang sederhana. Pada waktu kita bawa kepada Tuhan. Maka lihat Tuhan bisa bermultiplikasi. Roti itu dibagikan. Roti itu dibagikan. Selama orang itu masih ada. Dan roti itu dibagikan. Dan apa yang terjadi saudara? Roti itu tidak habis-habis. Pada waktu sampai orang itu semua sudah selesai dan kenyang. Maka sisa roti 12 bakul. Hal ini mengandung profetik yang luar biasa. Hal ini mengandung pemahaman yang luar biasa. Tuhan sedang berbicara bukan hanya sekedar roti buat tangki. Karena orang Israel punya sejarah. Di mana mereka di padang gurun setiap hari roti mana turun. Roti mana turun. Roti mana turun. Dan sekarang Yesus berkata, akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Gak ngerti juga mereka. Saya percaya Anda mengerti, amin. Akulah roti hidup, kata Yesus. Jika engkau makan ini, maka engkau tidak akan lapar lagi. Dan engkau tidak akan haus lagi. Ini bukan roti mana yang diberikan oleh Bapa dari surga di padang gurun. Oleh suku bangsa Israel. Bukan. Ini adalah roti hidup yang diberikan kepada semua manusia yang mau percaya. Bukankah Yesus itu adalah roti hidup? Yang memberikan kehidupan yang kekal buat kita semua. Tapi toh orang Israel gak ngerti. Mereka nguber-nguber Yesus cuma untuk cari tangki doang, saudara. Tetapi lihat, murid itu beda dengan pengikut. Pengikut menerima, tetapi murid itu berbagi. Haleluya. Amin. Anda pengikut atau murid? Cie. Cubit pipi teman yang sebelahnya tuh pipinya. Keren lo bro, keren. Haleluya. Amin.
Maka kalau Anda murid, Anda nggak nyari roti. Karena buat Anda, roti hidup itu adalah Yesus. Haleluya. Dan Yesus itu sudah ada di dalam hidup kita. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati percaya, maka kita diselamatkan. Yesus itu ada pada kita. Dialah roti kehidupan kita. Kita nggak akan pernah lagi kelaparan, haus akan kebenaran. Hati kita akan selalu dipuaskan oleh kebenaran. Amin. Di tengah kondisi situasi kehidupan saudara yang sementara dalam sekolah kehidupan, Anda merasa teduh, tenang, sejahtera. Nggak punya pikiran-pikiran cabul. Sekalipun punya pikiran cabul, Anda tepis langsung darah Yesus. Haleluya. Amin. Nggak ikut-ikut jadi. Dan main lady boy ya. Darah Yesus. Amin. Ya, di kesucian, kekudusan itu karena ada darah Yesus, ada Yesus hidup. Hidup kita kudus, hidup kita suci, tubuh kita adalah bencana dari roh Allah. Oleh sebab itu tolong artis-artis yang nempel di tembok lu turunin semuanya. Amin. Amin. Buku-buku porno bakar semuanya. Ya nih buku porno gua udah nggak mau nih. Lu pegangin, lu pegangin. Ntar minta lagi lu. Bakar tuh buku-buku porno. Artis-artis yang ada di kalender, ya artis-artis yang ada di tembok, lu turunin semuanya. Kenapa? Karena Anda tadi katakan Anda bukan pengikut, tapi Anda murid. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai murid, maka lihat, Anda lah yang harus memecahkan roti itu. Anda mengerti roti yang sesungguhnya adalah Yesus Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Tapi yang belum mengerti nggak apa-apa. Kita kasih dia itu roti jasmani. Oleh sebab itu, sesuai dengan khotbah bulan lalu, saudara. Terima kasih ya, doa-doa kalian tuh dijawab loh. Bahwa hari ini berkatnya double porsi. Amin. Lihat tuh Tuhan kita luar biasa gak? Bukan karena kuat dan gagah saya. Saya minta pada waktu itu karena Tuhan gerakin saya. Anda berdoa untuk bulan depan kita double porsi. Namun yang satu porsi untuk kamu. Yang satu untuk kamu bagi buat teman-teman yang gak bisa ke gereja. Amin. Supaya kebaikan hatimu tuh kelihatan. Bahwa berbeda kita. Dan jangan bilang-bilang tentang Tuhan. Nggak usah. Amin. Jangan ada udang di balik rempeh. Nggak usah. Kasih aja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Kristus. Keren. Dari mana lo? Gue dari ibadah. Nih gue ada 2, nih gue kasih lo 1. Cilah, kerennya. Cuman jangan deteksiin ya. Halo. Jangan deteksikan ya. Tolonglah ya. Tetap jadi berkat. Jangan ditukar dari bungkus gede dengan bungkus kecil. Awas berdosa. Repot deh nih pendetanya, paham banget nih. Amin. Tetap beri saja pokoknya. Dan gak usah ngomong tentang Tuhan, gak usah ngomong tentang Yesus, gak usah. Udah capek dia dengarnya dulu lu selalu makan sendiri ngomong tentang Tuhan. Enak dia. Sekarang nih, kamu makan, kamu kasih. Hari ini memang 2 porsinya. Awas ngambil 2 ya. Ntar saya minta fotonya. 1 orang pegang 2, bawa 1. Supaya... Terima kasih untuk hamba Tuhan
Bapak pembina kita Pak Alex, yang selalu setia ngurusin konsumsi. Saya bayangin kalau gue dari sini masih ngurusin juga ke sana. Beli ke sana, beli ke sini, ngurusin itu. Yang bagaimana kebutuhan di sana nggak tahu. Tapi Pak Alex petugas, dia ngerti kebutuhan apa buat teman-teman. Jadi dia ngurusin. Dia yang beliin semuanya, dia yang ngurusin. Bersyukur. Terima kasih untuk Pak Alex yang selalu membantu agar teman-teman bisa menerima berkat juga secara jasmani. Amin. Dan hayu, biarlah kiranya kebaikanmu bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga semua teman-teman kita tuh, ya memang kenapa sih lu bagi-bagi? Enggak apa-apa, emang gak mau bagi aja. Amin. Karena kita itu telah menerima kemurahan. Oleh sebab itu teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan, doa lu aja dijawab Tuhan tuh. Ingat bulan lalu saya bilang doain ya, gue ngomong gak pakai mikir lagi waktu itu. Untuk satu porsi aja juga berat saudara. Amin. Tahu gue jeletuk lagi 2 porsi ya. Wish. Begitu habis ngomong baru mikir. Tuhan tuh kalau bekerja kayak gitu. Makanya saya minta agar teman-teman doain. Agar bulan ini bisa double porsi, Anda bisa dapat berkatnya. Dan Anda juga bisa jadi berkat. Memecahkan roti itu. Haleluya. Siap? Siap? Ya udah, berarti khotbah sasaran tepat. Pertama bertobat, setelah itu jadi terang di tempat itu. Untuk berbuat baik, nggak tunggu di luar selama kita masih di dalam. Hayu, ya kita berikan juga apa yang kita dapat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Sehingga saya yakin dan percaya, melalui hidup saudara nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Amin. Dan jangan pernah tinggalin keyakinan kita cuma karena thank you. Udah datangnya ke gereja tiap hari. Amin. Apalagi tiap sebulan sekali, oh good gue pasti usahain thank you. Gue ngerti pasti thank you adalah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya, doa saudara langsung dijawab tuh. Ada teman-teman dari luar langsung mendonasi. Ini kotak kedua buat teman-teman. Dalam hati. Luar biasa Tuhan ya. Doa di Cipinang itu berkuasa. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan pasti dengar setiap doa saudara. Dan Tuhan selalu memberkati orang yang mengucap syukur. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga dalam nama Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Dan terimalah anugerah kasih, kuasa, lawatan dan jamahan Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan kuasa Tuhan melawat dan menjamah saudara. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan menyatakan kasih yang lebih dalam lagi. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu, bahkan seluruh keluargamu di luar sana Tuhan memberkati mereka. Dan engkau bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Sehingga mereka juga boleh menikmati akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku mintakan berkat-Mu atas mereka. Pertobatan yang sejati. Penyerahan diri secara total kepadamu ya Tuhan. Agar setelah mereka menjalani masa kehidupan di tempat itu, satu kelak mereka akan kembali. Tetapi mereka akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau bisa pakai hidupku Tuhan, aku berdoa, aku minta Tuhan, engkau pakai setiap mereka untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memulihkan hidup mereka, memulihkan keluarga mereka, memulihkan banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Saya silakan saudara duduk kembali. Kita beri sorak-sorai untuk Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Jeki untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kami.
Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini dapat menjadi kekuatan baru dalam kehidupan setiap kami. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 dengan tema kemenangan atas dosa. Firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita semua untuk selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan agar kita bisa lepas dari kuasa dosa dan juga memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Jeki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala jeripala pelayanan yang Bapak Jeki lakukan semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Dan juga untuk keluarga besar dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Saya ingin melihat tangan-tangan yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Begitu juga dengan penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang ibadah yang kami lakukan ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini jatuh tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Jeki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanannya, agar dia dapat selalu menjadi berkat dimanapun dia melayani ya Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupannya, kesehatannya, keluarga besarnya, dan biarlah apapun jadi kebutuhannya, baik itu kebutuhan hari lepas hari atau kebutuhan dalam pelayanan yang dilakukannya, Tuhan yang selalu mencukupkan. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan juga perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Suci dan kuduskanlah kami ya Bapa, agar doa-doa yang kami naikkan ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pertama kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami ini, agar damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam bangsa Indonesia. Jauhkan juga bangsa kami dari segala kerusuhan, keributan, ataupun perpecahan yang dapat merusak kesatuan dan persatuan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan di dalam setiap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, terutama untuk wabah virus corona yang sampai saat ini masih ada dalam bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau saja, hanya dengan pertolongan dari Tuhan saja, maka bangsa kami ini dapat dipulihkan dengan segera ya Tuhan. Engkau juga memberikan kesadaran kepada setiap warga negara Indonesia untuk mereka dapat mematuhi setiap peraturan ataupun protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, agar penyebaran virus corona ini dapat segera dihentikan dan dapat berlalu dari bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin, beserta jajaran menteri. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan juga roh yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sebagai pemimpin bangsa ini, dan biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan kota Jakarta ya Tuhan, kami serahkan kota kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan juga meliputi kota kami ini. Begitu juga dengan Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan, beserta wakilnya, Bapak Riza Patria. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan juga memampukan mereka untuk mereka dapat menjadikan kota Jakarta ini menjadi kota yang aman, bersih, dan sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk lapas-lapas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, melindungi dan juga menyertai setiap lapas yang ada di Indonesia, dan juga untuk setiap program yang ada di setiap lapas. Biarlah semuanya itu Tuhan buat berhasil, sehingga melalui program-program yang ada, setiap lapas yang ada di Indonesia dapat menjadi lapas pertobatan dan juga pemulihan bagi seluruh warga binaan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk kalapas kami Bapak Bayu beserta KPLP, staf dan paste, dan juga untuk pembina rohani kami Bapak Yusis Kalik Erwanto. Biarlah kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, dan juga roh yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat membimbing dan membina kami di tempat ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja El Shaddai. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Tuhan juga memberikan kemampuan dan juga roh yang takut akan Tuhan, terlebih lagi hikmatnya Tuhan, agar mereka dapat melakukan segala pelayanan mereka dengan baik, dan melalui pelayanan mereka, mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap kehidupan mereka, kesehatan mereka, dan juga biarlah segala keperluan yang mereka butuhkan, Tuhan yang selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk jemaat El Shaddai yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, melindungi mereka, menyertai mereka, dan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka di tempat ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurusan PB, PKCB, dan CMB. Kiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan dalam setiap proses yang kami lakukan ini. Engkau juga menjamah setiap petugas ataupun orang-orang yang terkait dalam proses pengurusan ini, sehingga mereka mau lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakannya, sehingga kami sebagai warga binaan bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kami, dan kami bisa pulang sesuai dengan waktu yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada, yang ada di klinik, pengayoman, pansus, ataupun di rumah sakit lainnya. Kiranya belas kasih Tuhan turun dalam kehidupan setiap mereka, tangan kasih-Mu menjamah mereka Tuhan, sehingga kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Engkau juga memberkati setiap makanan, minuman, dan juga obat-obatan menjadi sarana kesembuhan mereka, dan tangan-tangan yang merawat mereka Tuhan memberkati. Dan biarlah melalui kesembuhan yang mereka dapatkan, mereka boleh menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sadar doa kami ini jauh daripada sempurna, oleh sebab itu kan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di Bapa surga, kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi seperti di seperti dalam surga. surga. Berikanlah Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam coba, tetapi lepaskan Lepaskanlah kami kami daripada yang daripada jahat, karena dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. Amin. Saya silakan pada hambanya, Bapak Pendeta Jeki. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kiraan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat, saya silakan duduk kembali. Kami selaku pengurus dan juga mewakili jemaat yang ada di tempat ini sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Jeki dari El Shaddai Ministry. Biarlah segala jeripaya pelayanan yang Bapak lakukan semuanya itu Tuhan Yesus yang memberkati. Dan ada sedikit pengumuman untuk jemaat, mohon tunggu sebentar, berkatnya lagi disiapkan. Yang belum absen dimohon untuk absen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Ceki. Oke. Terima kasih Pak untuk dalam firman Tuhannya begitu Duduk memberkati. dulu. Sabar Oke, ya. saya Liv ya. Iya Pak, Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan berkati.